Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 7 khususnya pasal 12 khususnya ayat 7 dan 8. Pasal 12 ayat 7 dan 8 yang mengatakan demikian. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menggenapinya. Luar biasa saudara, saya berikan tema renungan ini adalah janji Tuhan itu pasti digenapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur pasal yang ke-12 ini dilatar belakangi pengalaman Daud itu sendiri. Bagaimana Daud berpegang pada firman Tuhan dalam segala keadaan. Sejak ia menggembalakan kambing domba milik ayahnya, kemudian ketika menghadapi Goliat, kemudian juga ketika dia menjadi menantu raja, menjadi pasukan panglima perang kerajaan Raja Saul pada waktu itu, kemudian menjadi lawan daripada Raja Saul, di mana Raja Saul membenci Daud dan memburu untuk membunuh Daud, dan sampai dia menjadi raja 2 suku sampai 12 suku, bahkan lebih besar daripada itu. Dia menjadi orang yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, dan menerima janji bahwa Mesias itu akan datang dari keturunan Daud. Ini luar biasa juga. Tapi juga ini di latar belakangi ilham Allah yang diberikan kepada Daud, di mana kemungkinan besar ada anak-anaknya nanti yang tidak taat kepada firman Tuhan. Sehingga anak-anak yang tidak taat itu akan mengacaukan negara. Karena penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan. Ketika orang tidak berpegang kepada firman Tuhan. Tetapi juga sangat bermanfaat untuk saya dan saudara. Bagaimana saya dan saudara juga berpegang pada firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan dalam segala keadaan, sehingga saya dan saudara akan menjadi orang yang berhasil sesuai dengan kehendaknya Tuhan, seperti Daud sesuai dengan kehendak Tuhan menjadi raja. Kalau kita tidak tahu, tapi akan menjadi orang yang berhasil. Karena Daud sendiri juga sudah berkata dalam prolog Mazmur ini bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dan apa saja yang diperbuat menjadi berhasil. Mengapa saudara-saudara? Karena dikatakan janji Tuhan itulah janji yang murni. Janji Tuhan itu janji yang murni. Artinya adalah tidak ada yang diisi dengan kebohongan, kepalsuan, kemunafikan. Tidak ada saudara. Atau hanya sekedar mudah-mudahan saja. Tidak ada. Alkitab kita tidak mengatakan mudah-mudahan kamu diberkati Tuhan, mudah-mudahan kamu lancar usahanya, mudah-mudahan kamu masuk surga dan sebagainya. Tidak, semua itu berbicara tentang kepastian. Karena memang janji Tuhan itu mengandung kebenaran dan kepastian mutlak. Sehingga dikatakan bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Ini betul-betul seperti perak yang dimurnikan itu sampai 7 kali. Sampai benar-benar molekul-molekul yang mengandung bahan-bahan yang lain selain perak, semua dapat dipisahkan sehingga mendapatkan perak yang benar-benar murni. Ini sungguh luar biasa. Itu sebabnya kita harus berpegang kepada janji Tuhan itu. Dan janji Tuhan itu pasti digenapi. Ayat 8, perhatikan saudara. Engkau Tuhan yang akan menggenapinya. Engkau Tuhan yang akan menggenapinya. Allah yang berjanji, ya Allah itu yang menggenapi. Itulah pengalaman daripada Raja Daud. Allah yang berjanji, dia TK-nya Allah. Mana yang percaya, yang mau percaya dan melakukannya, itulah yang akan mengalaminya.
yaitu mengalami janji Allah itu. Itulah sebabnya saudara, di sini pentingnya hidup saya dan saudara tetap berpegang teguh pada janji Tuhan dalam segala keadaan. Di masa COVID ini, bagaimana saya dan saudara tetap berani berpegang teguh pada janji Tuhan, tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Ini perkara yang tidak mudah, tapi Tuhan pasti beri kekuatan pada saya dan saudara. Demikian juga penting kalau saya dan saudara juga perlu berdoa sesuai dengan janji Allah. Ya Tuhan, Engkau sudah berjanji supaya aku punya hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan apa ya Tuhan? Mungkin bisa bertanya begitu. Apakah saya akan menjadi kelimpahan ilmu pengetahuan yang dapat menjadi sarana berkat melalui ilmu pengetahuan? Atau banyak teman sehingga saya bisa membawa banyak orang datang kepada Kristus? Atau saya akan dipakai Tuhan sebagai orang yang suka memberi, memiliki iman yang bisa memindahkan gunung, atau memiliki uang yang berlimpah-limpah sehingga bisa mencukupi semua keperluan pekerjaan Tuhan, bahkan pengutusan Injil dan sebagainya saudara. Tapi Tuhan menjanjikan itu kepastian, bukan mudah-mudahan. Dan masih banyak janji Tuhan. Kita berdoa yang harus sesuai dengan janji Tuhan. Maka apa yang kita perbuat menjadi berhasil karena sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan janjinya Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa.